Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu ma ba'du. Yang kita hormati pengurus Masjid Raya Sumatera Barat, hadir bersama kita sahabatku Dr. Haji Fauzi Bahar. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur dan selawat buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izin saya menyampaikan dalam waktu 12 menit ke depan memaknai kalimat tauhid dalam Al-Quran, atau dalam bahasa lain mendudukkan pemahaman la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Kalimat tauhid itu di dalam Al-Quran lawannya adalah musyrik, lawannya adalah syirik. Kita yang hadir ini kalau tidak bertauhid pastilah syirik. Kelompok yang hadir ini hanya dua saja. Kalau tidak bertauhid ya syirik. Di dalam Al-Quran ada 4 kalimat tauhid itu. Yang pertama adalah Al-Quran surat As-Saffat ayat 35. Innahum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila sesungguhnya mereka, apabila adalah mereka, karena ada kata kanu di situ, itu adalah yufidu lil hal. Apabila dikatakan, apabila dibacakan, apabila diperdengarkan kepada mereka kalimah la ilaha illallah, posisi mereka, kondisi mereka adalah yastakbirun. Mereka sombong. Kata yastakbirun itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia takabur. Bisa diterjemahkan dengan ujub. Bisa diterjemahkan dengan pongah. Bisa diterjemahkan dengan ongas, bisa diterjemahkan dengan kibir, bisa diterjemahkan dengan tidak peduli, bisa diterjemahkan dengan aba, enggan. Kesimpulan kita, sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka tidak peduli. Mereka tidak mau tahu. Indonesia adalah krisis tauhid. Indonesia adalah mengacu kepada negara sosialis, tapi tidak sampai pada tingkat komunis, tapi nanti ada liberalis,
yang nanti akan lahir namanya pluralisme. Semua agama bagus, semua kegiatan bagus, semua aliran kepercayaan benar. Dan itu diupayakan oleh kepentingan Barat terhadap Indonesia. Dimulai dengan menghilangkan mata pelajaran tauhid di sekolah-sekolah umum, dihilangkan mata pelajaran Al-Quran, dihilangkan mata pelajaran hadis, dan kemudian didiskualifikasi pelajaran akhlak. Iya atau tidak, kepentingan Zionis di sini sangat dominan. Karena semuanya diatur bukan karena kepentingan ideologi, tapi kepentingan ekonomi. Maka tauhid kita tergadai. La ilaha illallah itu tergadai. Ayat ini turun terkait dengan konsep orang-orang munafik. Orang munafik apabila orang dibacakan kalimah la ilaha illallah, mereka mencemehkan. Persoalan ini muncul dari peristiwa Najd. Ketika sahabat kita, ulama kita lahir di Najd itu yang namanya Abdul Wahab, yang praktek-prakteknya ketika itu tidak benar, yang dikritik oleh Abdul Wahab, yang kemudian dikenal dengan Wahabi. Maka orang benci kepada Wahabi. Padahal bukan melarang membacanya, tapi praktek membacanya ketika itu yang jadi masalah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu Allah panggil fa'lam annahu la ilaha illallah pada surat Muhammad ayat 19. Maka hendaklah kamu pelajari la ilaha illallah itu. Oleh ulama tauhid mempelajarinya itu adalah fardu. Fardu. Apa beda fardu dengan wajib? Kebetulan ada ketua kita hadir di sini, Pak Subhan. Meninggalkan yang fardu itu membawa kepada kafir. Meninggalkan yang wajib membawa kepada dosa. Itu bedanya. Jadi Imam Hanafi lebih kepada pemahaman itu ketimbang Imam Syafi'i. Mempelajari la ilaha illallah itu sekarang dihilangkan. Orang tidak belajar tauhid. Ketika tauhid tidak dipelajari, pasti ujungnya syirik, pasti ujungnya musyrik, pasti ujungnya kafir, pasti ujungnya munafik, pasti ujungnya zalim, pasti ujungnya fasik, pasti ujungnya mungkar. Lahirlah kejahatan jiwa yang mengedepan dia dengan alasan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah masih dipelajari, tapi bagi masyarakat tidak banyak lagi mempelajari tauhid karena dianggap mempelajari la ilaha illallah itu adalah tradisionalis, orang tua, orang tertinggal, orang yang akan mau mati barulah belajar itu. Nanti cepat dia, kalau muda-muda diajarkan cepat dia tobat, biarlah dia berbikin dosa dulu. Nanti dia tobat. Syukur-syukur kalau tobatnya diterima menjelang mati. 4 menit terakhir. Ada kalimat tauhid itu diawali dengan la ilaha illahu. Tidak sampai Allah, la ilaha illallah, tidak. La ilaha illahu. Wah, itu tak sedikit. Qul. Kata hu, karena itu adalah cerminan daripada asma al-husna. Ma huwa maknahu al-hu bimakna asma al-husna. Walillahi asma al-husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada asma, maka berdoa kamu, meminta kamu melalui nama-nama itu. Karena tidak mungkin Allah memperkenalkan zatnya
maka kita baru bisa kenal dengan Allah itu melalui asma'nya atau sifatnya. Orang tidak belajar sifat Allah lagi dari wujud, qidam, baqa sampai mutakallim. Orang tidak belajar lagi ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Di sini kita harus bangga kepada sahabatku Fauzi Bahar. 10 tahun dia menanamkan Asmaul Husna di kota ini dan menjadi contoh di Sumatera Barat ini hilang. Hanya sekedar formalistik saja. Padahal itu pintu masuk. Pintu masuk mengenal Allah itu lewat asmanya. Karena tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatih. Kamu harus kenal dengan Allah itu melalui sifatnya, bukan melalui zatnya. Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang menolong, yang membantu. Tapi hilang. Dulu sejuk hati kita ini, pagi, siang, malam, pertemuan apa saja, Asmaul Husna. Coba Bapak lihat, begitu kan tangan Bapak itu ada 18. Begitu kan satu lagi 81, 99 itu begitu Bapak. Begitu. Fad'uhu biha, maka berdoalah kamu dengan Asmaul Husna itu. Jelas ini. 99. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, sampai Ya Sabur. Tuhan, Engkaulah yang maha pengasih ya Tuhan. Berikanlah kasih dan sayang kepada kami. Ini jelas. Tidak ada begini. Begini berdoa itu Bapak. Karena 99. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Jelas. Sejumlah ayat yang apabila Bapak temukan kata hu dalam Al-Quran, pastikan setelahnya Asma'ul Husna. Innahu huwas sami'ul alim. Apabila kita ketemukan kata hu, di mana saja Bapak temukan, pasti di belakangnya Asma'ul Husna. Itu makanya kulhu baru Allah. Pintu masuk mengenal Allah itu asmanya. Asma itu yang tidak dipelajari. Mana bisa orang kenal dengan Allah? 1 menit terakhir. Di dalam Al-Quran kata tauhid itu ada, misalnya annahu la ilaha illa anta. Wah, la ilaha illa anta. Kenapa pakai anta? Kalau la ilaha illallah, la ilaha illahu, la ilaha illa anta. Sebagaimana doa Nabi Yunus, dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata anta itu ada namanya mutakallim, ada namanya mukhatab. Pak Fauzi, tolong teleponan istri saya, karena nomor saya ada sama dia, nomor teman saya ada sama dia, nomor istri saya ada sama dia. Begitu dekatnya saya dengan Profesor Fauzi ini, maka saya tidak ada hambatan. Maka Allah memakai kata dirinya anta. Maka Nabi Yunus berdoa ketika dia di dalam perut ikan, dia berdoa, Tuhan bebaskan aku daripada perut ikan ini. Maka ikan paus muntahkan. Kenapa? Karena sudah begitu dekat dengan Tuhan. Terakhir, la ilaha illa ana. Bapak-bapak ibu hadirin yang saya hormati, kalau sudah pakai ana itu terjadi ittihad. Tidak ada lagi beda yang kita lakukan. Perbuatan kita yang telah kita kerjakan adalah Allah yang menggerakkan, Allah yang mengaturnya, Allah yang menentukannya sesuai dengan ketentuan Tuhan. Maka terjadi ittihad.
La ma'buda illallah, la maujuda illallah. Tidak ada yang ada lagi, yang ada itu Allah. Ini yang tidak kita bawa. Kita hanya di waktu sholat aja Allah. Ketika di pasar tidak ada Allah lagi. Ketika di luar ini, di mana Allah? Di mana Allah di dalam diri kita? Karena kita baru pada tingkat yang pertama, la ilaha illallah. Mari, bagaimana kita selalu berada bersama Allah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.